Taman ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua daerah, karena semua daerah diwakili di tempat ini. Taman ini harus juga dapat dipertanggungjawabkan kepada sejarah dan generasi yang akan datang. TMII itu milik negara Republik Indonesia. Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Ada hal lain yang membuat kita sangat lega, ialah bahwa kita telah berusaha mengabadikan sebagian warisan kebudayaan dan nilai-nilai yang tinggi kepada generasi yang akan datang. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Dengan penuh rasa haru, dengan berterima kasih kepada semua mereka yang telah membangun taman ini. Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977 tercatat di Kementerian Sekretariat Negara yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Kementerian Sekretariat Negara resmi mengambil alih pengelolaan dan juga pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah. Hal ini diambil berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. We are losing quite a lot of significant position, lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Keputusan pengambilan pengelolaan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMII. Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2021 dan berlaku sejak diundangkan, yakni 1 April 2021. Pengelola TMII resmi diambil alih Kemensetnek. Dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Presiden telah menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang TMII yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetnek, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konfirmasi pers daring Rabu 7 April 2021. Alasan pengambil alihan pengelolaan TMII dilakukan atas sejumlah alasan. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek Setia Utama mengatakan, langkah ini dilakukan demi pengelolaan TMII yang lebih baik. Sebelum diputuskan untuk mengambil alih, tim legal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, serta Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah melakukan audit keuangan. TMII itu milik negara Republik Indonesia. Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara. TMII diambil alih negara setelah 44 tahun dikelola yayasan milik keluarga Soeharto. Hasil audit BPK menyatakan bahwa perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap TMII. Ada temuan dari BPK dari bulan Januari 2021 ini untuk melaporkan hasil pemeriksaan 2020. Rekomendasinya adalah harus ada pengelolaan yang lebih baik dari Kemensetnek terhadap aset yang dimiliki oleh negara tersebut, ujar Setia. Dalam pengelolaan tim transisi dan nanti setelah waktu 3 bulan, pengelola yang ada sekarang ini harus memberikan laporan pengelolaan
kepada tim transisi. Negara memberi waktu 3 bulan bagi Yayasan Harapan Kita menyerahkan pengelolaan TMI dan membuat pelaporan pengelolaan. Dalam waktu 3 bulan, pengelolaan yang ada sekarang ini harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim transisi dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi, kata Pratikno. Dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi. Tentu saja kita juga berkomitmen untuk tim transisi, kami beri tugas bagaimana memikirkan inovasi manajemen yang lebih baik dan kemudian memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para staf. Berdasarkan Perpres nomor 19 tahun 2021, sebelum dilakukan serah terima Yayasan Harapan Kita dilarang membuat atau mengubah perjanjian terkait pengelolaan TMI dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kemensetnek. Yayasan Harapan Kita juga dilarang mengganti pengurus, direksi, manajemen pengelola, atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola TMI tanpa persetujuan tertulis dari Kemensetnek. Dalam masa transisi ini tentu saja Taman Mini Indonesia Indah tetap beroperasi seperti biasanya, para staf tetap bekerja seperti biasanya, tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas tetap seperti biasanya, jadi tidak ada yang berubah. Pratikno menjamin selama masa transisi, para staf TMI tetap bekerja seperti biasa dan mendapat hak. Dalam 3 bulan ke depan, TMI juga akan beroperasi seperti biasa. TMI tetap beroperasi seperti biasanya, para staf tetap bekerja seperti biasanya, tetap mendapatkan hak keuangan, dan fasilitas tetap seperti biasanya, jadi tidak ada yang berubah, kata Pratikno. Pratikno berharap aset milik negara seluas 146,7 hektar itu dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Pratikno mengatakan, dalam pengambil alihan ini berakhirlah pengelolaan TMI di tangan Yayasan Harapan Kita. Yayasan ini telah mengelola TMI selama 44 tahun terakhir. Pengelolaan TMI dilakukan oleh Kemensetnek, yang berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita, kata Pratikno. Saat ini Yayasan Harapan Kita dibina oleh Suharjo, Bambang Triatmojo, dan Rosmono, serta Siti Hardianti Indra Rukmana sebagai Ketua Umum. Bambang Triatmojo dan Siti Hardianti Rukmana merupakan putra-putri dari Presiden kedua RI Soeharto. Aset-aset milik negara yang menjadi perhatian kami, yaitu aset Gelora Bung Karno atau GBK, Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah, kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah 2 KPK, Asep Rahmat Suwanda, dalam keterangannya Rabu 16 September 2020. Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah menertibkan pengelolaan aset untuk mendongkrak penerimaan negara. Pasalnya, masih terdapat sejumlah aset negara seperti Taman Mini Indonesia Indah atau TMI yang pengelolaannya amburadul, tidak terurus seperti pengelolaan rumah-rumah provinsi seharusnya bisa dilakukan secara profesional. Taman Mini itu manajemen pengelolaannya nggak masuk akal, masih amburadul sehingga perlu diperbaiki. Manajemennya harus diprofesionalkan. Dengan begitu, pengelolaan aset negara harusnya bisa lebih bagus, kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis atau CBA, Ucok Sky Kadafi di Jakarta, Selasa 29 September 2020. Menurut dia, apabila aset TMI diurus pemerintah dengan manajemen profesional, diyakini mampu berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Adapun penyitaan aset dapat dilakukan dengan menelusuri sejumlah aset yang selalu berkurang. Jadi sangat bisa disita kalau ada bukti kepemilikan dan ditelusuri kenapa ada beberapa kepemilikan aset itu selalu berkurang. Apakah ada pemindahan atau peralihan, kata dia. Dia menandaskan, jika pengelolaan aset terus dibiarkan tidak terurus, maka manfaatnya tidak bisa lagi dirasakan oleh masyarakat. Sebab itu, upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
dan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek dalam menertibkan barang milik negara atau BMN sudah tepat. Selama ini kan aset-aset negara banyak yang samar. Aset negara banyak dikuasai oleh pensiunan pejabat, jadi harus ditelusuri, tandas dia. Hal senada juga dikatakan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia atau UII Muzakir. Menurutnya, optimalisasi aset negara perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Kedepan jangan sampai ada lagi aset negara yang tidak tercatat rapi dan tidak diurus, agar aset negara tersebut makin bermanfaat untuk sebesar-besar kemaslahatan masyarakat, tutur dia. Muzakir menyarankan agar KPK dan Kemensetnek bergerak cepat menyelamatkan aset negara yang terbengkelai agar berkontribusi optimal untuk pemasukan negara. Ia pun berharap upaya KPK dan Kemensetnek tidak hanya sebatas gertakan semata, tapi perlu langkah nyata dan cepat. Seharusnya bisa lebih cepat melangkah, agar tidak terkesan lagi kepepet memerlukan anggaran. Negara harus memanfaatkan aset yang dimiliki, kata dia. Sebagai informasi, KPK dan Kemensetnek sedang menertibkan aset negara seperti Gelora Bung Karno atau GBK, Kemayoran dan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII agar lebih optimal bagi penerimaan negara. Berdasarkan laporan KPK, aset negara seperti TMII belum secara optimal berkontribusi terhadap penerimaan negara. Terkait aset TMII, KPK menemukan bahwa berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 51 tahun 1977 tentang TMII, aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Naskah penyerahan TMI dari Yayasan Harapan Kita kepada pemerintah pusat pun sudah ada. Dari dokumen yang diterima KPK, pada 2017 telah dilaksanakan legal audit TMII oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan 3 opsi rekomendasi pengelolaan, yaitu TMII menjadi Badan Layanan Umum atau BLU, pengoperasian oleh pihak lain, atau kerjasama pemanfaatan atau KSP.